Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part ini, kita akan mencoba untuk melakukan sculpting. Sculpting ini khusus untuk rambut, khusus untuk sculptingnya modelnya khusus seperti kita menyisir rambut. Nah, bagaimana caranya? Untuk caranya silahkan ikuti tutorial ini. Yang pertama kita pastikan dulu kita sudah membuat model rambutnya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah kita masuk ke workflow sculpting, kita klik sculpting. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada beberapa opsi, beberapa tools yang telah disediakan, tapi kita tidak akan pakai tools yang ada di sini. Nah, di sini kita cek ada sculpt mode. Kita klik, di bawahnya ada beberapa opsi, salah satunya adalah particle edit. Nah, kita pakai particle edit ini. Kita klik particle edit. Oke, apa yang terjadi? Di sini modenya akan menjadi normal, seperti yang kita lihat seperti biasa, tinggal bola dan rambut-rambutnya aja. Apakah bisa disisir? Bisa. Nah, sekarang kita coba ya. Kita bikin tampak depan, numpet 1. Oke. Nah, di sini ada beberapa tools yang disediakan, antara lain comb, smooth, add, length, puff, kemudian cut, kemudian wake. Nanti bisa dicoba sendiri-sendiri. Nah, pakai comb nih, kita pakai comb misalkan untuk menyisir bagian atas gitu. Kita klik di sini ya. Set. Oke. Kita drag seperti ini. Kemudian yang di sini mungkin saya drag seperti ini gitu. Oke, saya klik drag. Nah, kurang lebih seperti ini cara pakainya ya. Kalau kita lihat dari samping kelihatannya masih seperti ini. Oke, kita langsung saja mungkin sculpting tampak dari samping ya. Oke. Ketika sudah selesai mungkin bisa kita klik di sini ya, kita cek sepertinya sudah semua. Kemudian kita balik ke layout. Nah, jadinya seperti ini. Setelah disisir kurang lebih jadinya seperti ini. Kita play ya. Nah, jadinya seperti itu. Jadi nggak kayak tadi kan, kalau kita klik kalau kita lihat kayak tadi kan rambutnya jegrik-jegrik ke atas gitu ya, jegrik-jegrik ke samping, ke kanan dan ke kiri gitu, ke bawah ke atas gitu. Nah, ini enggak. Jadi kita pas di awalnya langsung default seperti ketika sesuai dengan apa yang kita pakai di mode sculpting yang sebelumnya. Oke, seperti itu untuk menggunakan sculpting. Selanjutnya kita coba tools-tools yang lain. Klik sculpting lagi, kemudian masuk ke sculpt modenya, kita ubah jadi particle edit. Nah, kita coba untuk pakai yang lain nih. Di sini ada add itu fungsinya bisa untuk menambahkan rambut ya. Kita klik di sini, klik. Nah, ini bagian-bagian yang kelihatan masih botak bisa kita tambahin. Tapi ingat jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau terlalu banyak nanti bisa bikin komputer ngehang untuk mengkomputasi ini. Kita sisir lagi. Oke. Bagian yang sebelah kiri sepertinya lebih lebat ya daripada yang kanan. Nggak apa-apa lah, ini sebagai contoh aja sih. Intinya kita bisa menggunakan tools ini gitu dan mengerti bagaimana cara memakainya. Pak, bikin kumis pakai ini bisa banget. Bikin model kumis pakai rambut-rambut kayak gini bisa. Oke. Mungkin kurang rapi tapi biarlah, nggak apa-apa. Kita cek dari sini. Yang ketiga.
tampak kanan, kayak gini. Oke, kita haluskan sisi-sisinya, mungkin kayak gini ya. Nomor 1, 3, 7. Oke, 7 sepertinya belum. Saya geser supaya masuk ke dalam. Oke, kita cek di layout kalau sudah. Nah, ada bagian yang menjadi lebih lebat daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena sudah kita tambahin rambut gitu. Ketika kita play, nah jadinya seperti ini. Nah, oke, itu cara untuk memakai comb ya. Cara untuk memakai comb atau rambut di sini. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini yang lain adalah coba kita pakai sculpting kembali, kemudian kita ubah sculpt modenya menjadi particle edit. Ini tadi untuk menambahkan rambut. Sekarang kita bisa memanjangkan ini ya, memanjangkan rambut. Caranya pakai ini. Kemudian kita klik, kita drag agak lama. Nah, rambutnya jadi semakin panjang. Jadi bagian-bagian yang kita klik drag itu akan menjadi semakin panjang. Kalau nggak percaya kita lihat di sini. Oke, jadinya seperti ini. Jadi oke, ketika kita play, saya pencet spasi atau kita klik play di sini juga bisa, sama aja. Ada bagian yang menjadi panjang karena kita menggunakan itu tadi ya. Kita spasi lagi, kemudian masuk ke sculpting lagi, kemudian kita coba klik ke sculpt mode, particle edit. Di sini ada puff. Kalau puff ini kita coba. Nah, ketika kita klik dia akan menyebar. Nah, seperti ini, dia akan kembali ke kita klik, dia akan mengikuti garis normalnya. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, dengan puff ini dia akan kembali ke bentuk aslinya gitu, wujud aslinya. Jadi mungkin yang tadinya sudah kita bengkok-bengkokkan pakai sisir gitu, terus pengen kita kembalikan ke wujud semula, bisa pakai puff. Jadinya lurus-lurus semua lagi. Kalau kita masuk ke layout, kemudian kita ubah jadi ke sini ya. Nah, itu jadinya nanti kayak gini, kembali menjadi lurus. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada beberapa tools lagi. Kita balik ke sculpt mode, kemudian edit particle, kemudian ada cut di sini. Cut buat apa ya? Kita klik, kemudian kita coba untuk memangkas rambut kayak gitu. Caranya gimana? Kita klik di sini, seperti ini. Kita drag, bagian ini akan terpangkas nanti. Oke, mungkin kita bikin ada yang botak gitu, misalkan di bagian sini botak. Bagian atasnya botak kayak gimana? Oke, kita cek di layout. Nah, jadinya seperti ini. Ini bagian yang kita pangkas tadi ya, kelihatan seperti itu. Lanjut lagi, masuk ke sculpting, kemudian particle edit. Satu lagi, ini mungkin saya belum tahu fungsinya buat apa, nanti silahkan dieksplor sendiri.
Saya belum tahu ini fungsinya buat apa. Kita pencet spasi. Oke, sepertinya jadi seperti ini ya. Ini mungkin gara-gara Wictad ya sepertinya ya. Kenapa nggak turun? Kita sculpting, kemudian kita masuk ke particle edit. Kalau misalkan saya bikin kayak gini semua gimana ya kira-kira? Apa responnya? Saya jadi penasaran juga. Kemudian kita kembali ke layout. Oke, sepertinya bukan. Ya sudahlah, kita lewatkan dulu saja yang itu. Saya belum tahu fungsinya untuk apa soalnya. Untuk particle edit, jadi beberapa hal tadi yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk istilahnya itu nanti kita sudah menggunakan beberapa tools yang ada di sini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan vertex group di part selanjutnya. Nah, fungsinya vertex group itu nanti buat apa? Kita saksikan saja nanti di materi berikutnya, di part berikutnya ya, tentang bagaimana kita menggunakan collision, kemudian bagaimana kita memanipulasi rambut-rambut ini ketika bertabrakan dengan objek lain, sehingga ketika bertabrakan dengan objek lain, maka rambutnya ini akan berubah bentuk menyesuaikan dengan apa yang ditabraknya. Seperti itu kurang lebih kita cukupkan part ini. Jadi di part ini kita fokus pada sculptingnya saja, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.